Halo teman, selamat datang di channel Positif Film. Melalui channel ini, saya senang untuk menceritakan kembali film-film yang memberikan inspirasi, motivasi, dan semangat untuk teman-teman semua. Oke, di video pertama ini, saya senang ingin menceritakan kembali film yang pernah membuat saya yang waktu itu masih kecil berpikir bahwa dunia kartun itu ada. Film itu berjudul Space Jam, tahun 1996. Film ini bercerita tentang Michael Jordan yang diperankan oleh dirinya sendiri yang membantu dunia kartun Looney Tunes atau dunia Bugs Bunny dan teman-teman agar bisa menang melawan alien-alien dalam suatu pertandingan basket. Bagaimana ceritanya? Mari dengarkan ceritanya. Tapi sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa video ini full spoiler. Diawali dengan latar waktu tahun 1973. Michael Jordan, atau yang kita sebut saja Mike, yang pada saat itu masih anak-anak, bermain basket di belakang rumahnya meskipun sudah tengah malam. Ayah Mike pun keluar untuk mengajak Mike masuk ke dalam rumah dan beristirahat. Nah, di saat itu, Mike memberitahukan ke ayahnya tentang keinginannya di masa depan nanti untuk bisa masuk ke tim-tim basket terkenal dan juga bisa main di liga basket profesional. Dia juga ingin suatu saat nanti bisa bermain baseball seperti ayahnya. Bertahun-tahun kemudian, Mike menunjukkan bahwa dia bisa mencapai cita-citanya dengan menjadi pemain basket profesional dan juga pada saat itu dia menjadi sangat terkenal. Namun, di saat sedang puncak karirnya, Mike mengatakan di depan media bahwa dia akan memutuskan pensiun dari basket. Lalu berpindah fokus ingin menjadi pemain baseball profesional. Seperti keinginannya yang diceritakan di awal film. Lalu, adegan berpindah ke luar angkasa. Kita diperkenalkan dengan sebuah planet dunia kartun yang bernama Moon Mountain. Planet ini tampaknya adalah taman hiburan bagi makhluk-makhluk planet lain untuk menikmati atraksi-atraksi yang ada di sana. Penguasa dari planet ini, kita sebut saja Bos Alien, beserta 5 asisten kecilnya, mengamati bahwa sepertinya mereka membutuhkan atraksi baru untuk menarik lebih banyak lagi pendatang. Dan akhirnya, Bos Alien memutuskan untuk menjadikan Looney Tunes sebagai atraksi baru mereka, lalu memerintahkan asisten-asisten kecilnya untuk membawa paksa Bugs Bunny dan teman-temannya ke planet itu. Lalu kita kembali lagi ke bumi. Mike dengan kostum baseball barunya sudah siap untuk memukul bola. Tapi beberapa kali Mike gagal memukulnya. Beberapa pemain di timnya memuji sambil menyinggung permainannya. Lalu datanglah seorang yang bernama Podolak menemui Mike. Dia mengatakan kepada Mike kalau dia bersedia menjadi asistennya agar kehidupan dan karir baseball Mike menjadi lebih mudah. Namun, di saat yang sama, lewatlah pesawat luar angkasa yang di dalamnya berisi alien-alien kecil dari planet Moon Mountain terbang di atas mereka, lalu masuk ke dalam tanah dan menuju dunia kartun Looney Tunes, yaitu dunianya Bugs Bunny dan kawan-kawan. Sesampainya di sana, alien-alien tersebut bertemu dengan Bugs Bunny, atau kita sebut saja Bugs, dan dengan senjata yang mereka bawa, Bugs diminta untuk membawa mereka kepada teman-teman Bugs dan siap membawa Bugs dan teman-temannya ke planet Moron menjadi bahan atraksi baru. Kita kembali lagi ke Mike. Podolak mengantar Mike pulang setelah pertandingan baseball. Di rumah, Mike melihat anak pertamanya yang terlihat sedih karena kehilangan banyak poin di pertandingan baseball di sekolahnya. Lalu Mike dan anak-anaknya melihat berita yang menunjukkan permainan buruk Mike di pertandingan baseball sebelumnya. Karena merasa isi berita tersebut tidak baik untuk anak-anaknya, Mike mengganti acara berita tersebut menjadi acara kartun Looney Tunes, di mana anak-anak Mike sangat menyukai kartun tersebut. Lalu kita kembali lagi ke dunia Looney Tunes. Para alien-alien kecil berhasil mengumpulkan teman Bugs dalam satu ruangan. Alien-alien ini mengancam dengan senjata mereka agar semua yang di sana harus ikut ke planet Moon Mountain dan menjadi budak di sana. Namun Bugs tidak kehabisan akal. Bugs membuat sebuah buku peraturan dadakan bagi mereka yang mau menangkap karakter kartun. Isinya mengatakan agar memberikan kesempatan kepada kartun untuk mempertahankan diri. Dan alien-alien mengikuti apa yang dikatakan di buku itu. Bugs dan teman-temannya pindah ruangan. Mereka mempersiapkan taktik agar mereka bisa lolos dari alien-alien kecil itu. Melihat bahwa alien-alien kecil itu memiliki tubuh yang kecil, mereka setuju untuk mengajak alien-alien tersebut untuk berkompetisi dalam pertandingan basket. Dengan perjanjian, jika Bugs dan teman-temannya kalah, mereka siap dibawa menjadi budak di planet Moron.
Tapi jika sebaliknya Bugs dan teman-temannya menang, itu berarti mereka lolos dari perbudakan. Alien-alien kecil tersebut setuju, dan mereka punya rencana sendiri agar bisa menang melawan Bugs dan teman-temannya. Lalu, alien-alien kecil itu memutuskan untuk pergi ke pertandingan basket profesional di dunia nyata. Mereka berencana untuk mengambil bakat basket dari pemain-pemain profesional, lalu dimasukkannya ke dalam diri mereka dengan tujuan untuk bisa menang melawan Bugs dan teman-teman. Sewaktu mereka berhasil mengambil bakat pemain-pemain profesional, seketika itu juga para pemain-pemain tersebut menjadi seperti orang yang tidak bisa bermain basket. Mereka kehilangan kemampuan mereka. Lalu, berita tentang keanehan tersebut menyebar kemana-mana sehingga membuat pemain-pemain basket lainnya menjadi takut untuk turun ke stadion untuk sebuah pertandingan. Kembali lagi ke dunia Looney Tunes. Bugs dan teman-temannya melakukan latihan basket sambil menunjukkan kemampuan mereka kepada alien-alien kecil. Namun hal yang mengagetkan terjadi. Alien-alien kecil tersebut mengeluarkan bola basket yang adalah wadah di mana mereka menampung semua bakat pemain basket profesional yang mereka curi sebelumnya. Lalu mereka memegang bola tersebut dan seketika itu juga bakat-bakat yang ada di bola itu mengalir masuk ke dalam tubuh mereka dan berhasil membentuk tubuh mereka menjadi besar dan tinggi melebihi Bugs dan teman-temannya. Mereka juga memiliki bakat bermain basket yang hebat. Mereka menjadi terlihat seperti monster bagi Bugs dan teman-temannya. Tim mereka dinamai dengan julukan The Monstars. Melihat hal ini, Bugs berpikir bahwa mereka membutuhkan bantuan. Keesokan harinya, di dunia nyata, Mike bermain golf ditemani Podolak dan teman-temannya. Bugs mengakali agar bola yang dipukul Mike bisa tepat masuk ke lubang dengan menggunakan magnet di bawah tanah. Bola golfnya pun masuk, dan pada saat Mike ingin mengabadikan momen dengan bergaya mengambil bola golf tersebut, seketika itu juga Mike ditarik masuk ke dalam dunia Looney Tunes. Hal ini membuat Podolak dan teman-teman Mike terheran-heran dengan apa yang terjadi dengan Mike. Lalu adegan dilanjutkan dengan perkenalan singkat Mike dengan Bugs dan teman-temannya. Ya, tentunya Mike sudah mengenal mereka melalui acara Looney Tunes di TV. Begitu juga dengan Bugs. Mereka sudah mengenal Michael Jordan yang adalah pemain basket terkenal di dunia nyata. Bugs memberitahu bahwa mereka membutuhkan bantuan Mike dalam pertandingan melawan tim The Monstars. Tapi Mike mengatakan bahwa dia tidak bisa karena dia sekarang merupakan pemain baseball dan dia juga sudah lama tidak bermain basket. Bugs mengajak Mike ke lapangan yang mereka miliki dan lapangan itu sangat-sangat kotor dan berantakan. Namun hanya sekejap saja mereka bisa membersihkan tempat itu. Hal yang tidak bisa dilakukan di dunia nyata. Lalu, tim The Monstars pun datang ke lapangan mereka dan mulai mengintimidasi Bugs dan teman-temannya. Mereka beratraksi dengan membuat Mike menjadi bola basket, lalu memainkannya. Tidak senang melihat Bugs dan teman-temannya diintimidasi, Mike pun berubah pikiran dan siap untuk membantu Bugs dan teman-temannya dalam pertandingan basket melawan The Monstars. Oke, sekarang kita kembali ke dunia nyata, di mana para pemain basket profesional yang kehilangan bakat mereka karena ulah alien-alien kecil mencari cara untuk mendapatkan bakat mereka kembali. Mulai dari pergi ke rumah sakit, ke psikiater, tempat ibadah, dan lain-lain. Tapi tetap saja mereka tetap tidak memperoleh bakat mereka kembali. Sedangkan Podolak mencoba untuk terus mencari Mike dengan terus menggali tanah lapangan golf yang menjadi tempat di mana dia terakhir melihat Mike. Sekarang Mike, Bugs, dan teman-temannya melakukan latihan untuk pertandingan. Di saat latihan, datanglah karakter Looney Tunes yang memiliki bakat bermain basket. Dia adalah Lola Bunny, atau kita panggil saja Lola. Kedatangan Lola membuat tim Mike dan Bugs terlihat sedikit kuat. Tapi ada problem lain lagi yang muncul. Mike membutuhkan sepatu dan perlengkapan basketnya. Mike meminta Bugs dan Daffy untuk mengambil barang-barang tersebut ke rumahnya. Di malam harinya, Bugs dan Daffy pergi ke rumah Mike untuk mengambil perlengkapan basket Mike. Misi tidak berjalan mulus karena mereka harus menghadapi anjing Mike. Namun, anak-anak Mike membantu Bugs dan Daffy sehingga misi mereka berhasil. Saat perjalanan pulang ke Looney, Podolak yang sedang menggali tanah melihat Bugs dan Daffy dan dia pun mengikuti mereka. Podolak pun sampai di dunia Looney Tunes. Dia senang karena bisa melihat Mike lagi.
Dan dia mengajak Mike untuk kembali ke atas atau ke dunia nyata untuk berlatih baseball. Tapi Mike menolaknya karena keinginannya untuk membantu Bugs dan teman-temannya. Ya, meskipun begitu, Podolak tetap selalu setia menemani Mike. Selalu ada untuk membantu Mike. Dari upayanya untuk mencari Mike, terlihat bahwa Podolak adalah asisten yang tulus dan setia kepada Mike. Selanjutnya, hari pertandingan pun tiba. Mike, Bugs, dan teman-temannya menamai tim mereka dengan sebutan Chun Squad, nama yang terpampang di seragam mereka. Intermezzo aja nih teman. Ini mengingatkan saya dengan salah satu member BTS, saya tidak tahu namanya, yang menggunakan baju yang sama di video klip mereka yang baru, video klip Dynamite. Apakah kalian para ARMY menyadari hal ini? Oke, lanjut. Para pemain mulai dipanggil satu persatu, mulai dari masuknya tim Chun Squad, lalu diakhiri oleh tim The Monstars. Bos tim The Monsters pun datang untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Pertandingan pun dimulai. Bola dipegang oleh tim Chun Squad. Tapi sepertinya kita tidak bisa berharap bahwa pertandingan akan berjalan normal. Tim The Monsters menggunakan kekuatan tubuh mereka dan dengan cara yang sangat kasar merebut bola dari tangan Chun Squad. Hal ini membuat Mike dan teman-temannya sulit menambah skor di kuarter pertama sampai kuarter kedua. Kuarter kedua diakhiri dengan skor 66 untuk The Monsters dan 18 untuk Chun Squad. Jarak skor yang sangat jauh. Di ruang ganti, Mike memberikan motivasi kepada timnya untuk lebih percaya diri. Namun, di ruang ganti The Monsters, Podolak mencoba untuk memata-matai tim The Monsters. Dan dia memperoleh informasi bahwa alien-alien kecil tersebutlah yang menyebabkan beberapa pemain basket profesional kehilangan bakat mereka. Informasi itu diteruskan kepada Mike. Kata-kata motivasi Mike sepertinya tidak berhasil menyemangati timnya. Bugs lalu mengisi sebuah botol minum dengan air keran dan membuatnya seakan-akan minuman itu yang membuat Mike menjadi hebat. Minuman itu tentunya memberikan efek sugesti kepada timnya sehingga anggota-anggota tim Chun Squad merasa menjadi kuat dan percaya diri. Kuarter ketiga pun dimulai dengan rasa percaya diri yang bertambah pada tim Chun Squad. Kalau tim The Monsters menggunakan cara kasar mereka untuk menang, berbeda lagi dengan tim Chun Squad. Mereka menggunakan cara yang unik yang menjadi ciri khas kartun mereka. Ada yang menggunakan motor untuk merebut bola basket, menggunakan TNT untuk menjaga ring basket, menggunakan banteng, dan macam-macam. Dengan rasa percaya diri, mereka mulai mengejar tim The Monsters. Di kuarter keempat, skor menjadi 68 untuk The Monsters dan 66 untuk Chun Squad. Saat time out, Mike datang menemui bos alien untuk menaikkan taruhannya. Mike menawarkan, jika tim Mike menang, alien-alien tersebut harus mengembalikan bakat dari pemain-pemain basket profesional. Tapi jika tim Mike kalah, Mike pun akan ikut menjadi budak atraksi di planet Moron. Bos alien pun setuju. Lalu pertandingan berjalan lagi, dan tim Monsters menjadi sangat lebih barbar lagi. Sepertinya pertandingan basket berubah menjadi pertandingan gulat. Hampir semua pemain cedera. Chun Squad kekurangan pemain. Tapi masih ada Podolak. Mike meminta Podolak untuk ikut bermain bersama tim. Podolak pun dengan senang hati. Lalu Podolak berhasil memasukkan bola menyeimbangkan skor meskipun dengan cara yang memprihatinkan. Ya, beberapa anggota Monsters menindih Podolak. Dan inilah salah satu scene yang lucu, di mana tubuh Podolak menjadi flat atau gepeng. Lalu tim medis datang memberikan tambahan angin melalui mulutnya. Dan Podolak menjadi seperti balon. Lalu ketika anginnya dicabut dari mulutnya, Podolak mengeluarkan semua anginnya sambil terbang seperti balon yang kempes. Melihat itu, Mike bingung kenapa hal itu bisa terjadi pada Podolak. Bugs dan Daffy menjawab, apapun bisa dilakukan dengan tubuhnya jika berada di dunia Looney Tunes. Pertandingan tersisa 10 detik lagi. Skor The Monsters mengungguli 1 poin dari Chun Squad. Namun sayangnya tim Mike hanya tersisa 4 pemain. Mereka kekurangan 1 pemain. Jika hanya 4, itu berarti tim Chun Squad kalah. Dan di waktu yang tepat, teman Mike yang bernama Bill datang untuk membantu dan melengkapi tim. Dengan strategi dari Mike, mereka siap untuk 10 detik terakhir mereka. Bola direbut dari The Monsters, lalu dioper kepada Mike, dan Mike menambah skor dari tengah lapangan. Loh, bagaimana bisa ya? Iya, Mike memanjangkan tangannya. Dia mengingat apa yang dikatakan oleh Bugs dan Daffy bahwa dia bisa melakukan apa saja dengan tubuhnya pada saat dia di dunia Looney Tunes.
Dan itulah yang Mike lakukan. Akhirnya, tim Toon Squad memenangkannya dengan skor terakhir 7-7 untuk The Monsters dan 7-8 untuk Toon Squad. Tim The Monsters pun kalah. Bos alien pun diterbangkan dengan roket oleh asisten-asistennya, entah tidak tahu kemana. Lalu mereka mengembalikan bakat yang mereka telah curi ke dalam bola basket. Tubuh mereka pun menjadi kecil kembali seperti di awal. Lalu Podolak datang kepada Mike untuk mengingatkan bahwa 5 menit lagi Mike harus mengikuti pertandingan baseball. Mike menyampaikan kata-kata perpisahan kepada Bugs dan teman-temannya, lalu pergi. Dengan menaiki pesawat luar angkasa milik alien-alien moron, Mike tiba di lapangan baseball dan membuat orang-orang di sana terheran-heran dengan pesawat luar angkasa tersebut. Di sana sudah ada istri dan anak-anak Mike yang ingin melihat pertandingan baseball Mike. Lalu keesokan harinya, Mike mengajak pemain-pemain basket yang kehilangan bakatnya untuk bertemu. Lalu saat itulah Mike mengembalikan bakat basket mereka. Film diakhiri dengan scene di mana Michael Jordan kembali lagi bermain di liga basket profesional. Film pun selesai. Ya, nilai moral yang saya dapat secara pribadi dari film ini yaitu kerja sama tim yang ditunjukkan oleh tim Toon Squad. Saling menguatkan di saat teman-teman mereka sedang down, mungkin karena ketakutan atau rasa tidak percaya diri. Bagaimana dengan kalian? Nilai moral apa yang kalian dapati dari film ini? Silakan komen di kolom komen ya. Terima kasih sudah menonton. Bye.